Suster Ami. Selamat malam Pak Tony, selamat malam teman-teman. Tunggu sebentar, biasanya teman-teman jam 8 bermunculan. Jadi kita supaya jangan ada yang kepotong bagian awal, kita tunggu sebentar ya. Mungkin kita kasih beberapa menit sebelum kita mulai. Suster Ami, Nicholas, Ya. Suster. Ya. Di Amerika itu kalau madu lebah berlimpah atau bagaimana, Suster? Saya kurang tahu Pak Nicholas, karena nggak terlalu merhatiin. Kalau di toko mah yang jual banyak, cuman apakah seperti apa saya kurang begitu paham. Justru itu saya kan Suster, saya dapetin lebah madu itu dari IPB, dari komunitas kehutanan di IPB. Pengaruhnya dengan udara juga, terus polusi udara dengan produksi lebahnya itu banyak yang mati, Suster. Ya Pak Nicholas mungkin bisa bergabung sama teman-teman peternak itu ya, lebah madu bikin acara gitu, jadi gabung, jadi kan minatnya fokusnya enak tuh, orang kalau yang memang tertarik ke situ pada datang gitu, jadi supaya ada fokus topik yang gitu ya, orang datang dengan harapan oh ya kita mau ngomongin soal ini nih, soal lebah madu gitu. Kan kalau ada biasanya kan suka ada asosiasi kayak gitu, coba aja dikumpulin aja, oh yuk kita bikin kegiatan bareng yuk, siapa tahu banyak yang tertarik gitu kan. Lebah madu terus dengan produksi budidaya jamur juga itu, kalau itu jamurnya tuh jadi banyak kontaminan itu dengan udara, dari udara kotor itu. Itu bagus, Suster, itu topik yang bagus buat dibahas itu, pengetahuan yang menarik kan. Lalu undang orang yang pakar di situ untuk dari segi aspek yang lain gitu ya, bagaimana kita sebagai petani atau peternak lebah menghadapi situasi di mana sudah tidak kondusif misalnya kayak gitu kan. Nanti mungkin bisa banyak pertanyaan gitu. Selamat malam Mbak Ermi, apa kabar dari Bondowoso ya? Dari jauh. Selamat malam Suster Ami. Malam Pak Heru. Pak Tony, Pak Nicholas. Ya Pak. Yang kemarin kita bahas yang ditunya agak jerepet ya Pak ya, ini hari Pak. Ya, Pak Nicholas di BPT juga ada ahli madu loh, dokter-dokternya banyak. Tapi sebagian udah, karena itu sebelum tahun 2000 ya, di era Pak Habibie itu. Pak Dr. Nyoman, Dr. Rosafina, tapi udah pada pensiun sih, tapi mereka kayaknya masih aktif di bidang madu. Dokter Nyoman itu kalau nggak salah saya dulu di biologi pernah temu itu, Pak. Ya. Yang di itunya mengkhususkan tentang madu itu di era Pak Habibie. Iya, yang di itunya. Pak, terus saya dari 2017 itu mengenai itu Pak, mikroorganisme ini Pak, mikroorganisme radikal bebas. Yang di itunya itu karena polutan, waduh Pak, polutan itu jadi ya salah satunya itu mengenai kayak kanker ya Pak, cancer, terus apalagi yang di kemungkinan COVID juga Pak, pengaruh dari ini juga Pak. Yang di ininya. Terus sebenarnya dampaknya pengrusakan dari udara itu sangat dengan radikal bebas itu sangat luas sekali Pak. Ya. Bisa Pak. Sayangnya di kita bukan Jakarta terlalu amat sangat minim Pak. Baik itu baik untuk peneliti maupun dengan para aktivisnya juga, aduh di kita di Indonesia Pak. Iya. Kita kelabakan sekali Pak. Iya. Oke, baik teman-teman, karena sudah lewat 4-5 menit, mungkin saya yakin nanti pasti di tengah-tengah saya ngomong ada yang minta di-admit. Tapi supaya tidak membuang-buang waktu, ya karena di sini juga sudah jam 9 malam di sini, karena inilah uniknya bumi kita
terutama bagi kita yang hidupnya kalau di Katulistiwa nggak terlalu berasa. Kita yang di sini sekarang jamnya dimundurin lagi. Waktu kemarin 3 minggu pertama kita selisihnya 12 jam, sekarang karena sudah day saving light balik lagi sekarang selisihnya 11 jam. Jadi saya presentasi mencoba semoga saya nggak ngantuk. Jam 9 malam hari ini sibuk berberes-beres juga, lumayan capek. Anyway, persiapan elemen yang kedua ini, elemen udara, saya mulai dengan itu di pojok kiri atas ya. Ada saya mengutip kitab Kejadian 2 ayat 7 di situ. Saya mau mulai dengan kutipan dari kitab suci karena ini sangat menarik sekali kalau teman-teman baca di situ. Bagaimana ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya ya breathe into. Jadi Tuhan itu kalau di kitab bahasa Indonesia kan menghembuskan ya, tapi breathe into itu seperti kita tuh seperti yang dalam bayangan saya itu nafas Allah itu masuk ke dalam nafas kita sendiri. Jadi ada suatu koneksi yang langsung, direct, dan juga rasanya sangat intim antara kita dengan Allah sebagai pencipta ya. Nah itu dari kisah di kitab suci. Nah pada saat yang bersamaan, saya juga ingin menyebutkan kenapa sih saya itu senang banget memakai pendekatan the new story atau kisah terjadinya alam semesta dan bumi menurut kacamata sains ilmu pengetahuan. Karena kalau dilihat ya, ini kan peristiwanya sangat dahsyat sekali, di mana ketika pertama kali setelah Big Bang ada hidrogen dan helium, skalanya luar biasa besar. Tapi kalau kita lihat dua kisah ini, yang satu begitu intim, begitu Allah pencipta yang begitu dekat, lebih dekat dari nafas kita sendiri, dibandingkan dengan yang luar biasa. Jadi ada semacam ya Allah itu jauh tetapi dekat, yang sering ada lagu kayak Bimbo itu, aku jauh engkau jauh, aku dekat engkau dekat gitu. Jadi tergambar dari dua aspek atau dua dua model kisah terjadinya bumi dan manusia ya. Jadi bagi saya dua ini berkolaborasi sangat indah gitu ya. Dan dari keintiman yang kita terima ketika kita menerima nafas dari Allah, di situ lalu kita kombinasikan dengan kekuasaan yang luar biasa besar, kita seperti ditantang sebenarnya untuk bertanya kepada diri kita sendiri gitu. Apakah sebetulnya Tuhan yang selama ini kita bayangkan sebagai Tuhan yang menghukum, yang kaku, yang kalau di gereja liturgi melenceng sedikit aja ribut gitu, wah nggak boleh ini melanggar pakem liturgi ini tidak sah gitu ya. Apakah seperti itu? Jadi sebetulnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan kalau kita melihat bagaimana kedahsyatan bahwa kita tuh hanya dulu di alam semesta. Kemudian saya akan masuk dengan bagaimana peristiwa sampai ada elemen udara ini, khususnya bagi kita manusia, kita selalu bicara kalau udara itu adalah nggak jauh-jauh dari oksigen. Karena kalau minggu lalu dari elemen air, kita 3 hari masih bisa bertahan nggak ada air. Gitu. Kita bisa nggak makan 3 hari, tapi kalau tanpa air kita nggak kuat gitu. Nah, udara ini lebih parah lagi. Gitu. Kalau sekarang kita lagi kena pandemi COVID, saturasi oksigen 80 itu orang udah sesak nafas ya, udah mulai ngap gitu. Nah, kebayang jadi kalau kita mengalami krisis oksigen itu adalah waduh, udahlah entah apa yang terjadi dengan kita semua. Tetapi anehnya adalah atau uniknya peristiwa terjadinya oksigen itu juga diawali oleh suatu krisis karena dulu di awal-awal bumi terbentuk oksigen itu hanya 0,5%. Dominannya masih tetap seperti sekarang, nitrogen dominan ya. Sekarang sampai sekarang nitrogen itu malah mendekati 80, sekitar 78%. Oksigen berkembang menjadi 20-21%. Apa yang menyebabkan oksigen bertambah dari 0,5 menjadi 20 sampai dengan 21%? Yaitu pada
pada awal ketika bumi terbentuk dan masih banyak masih kehidupan masih didominasi oleh bakteri sel tunggal, ada bakteri yang namanya cyanobacteria atau blue green algae yang makanannya adalah karbon CO2, karbon dioksida. Nah, hasil dari karbon dioksida ini adalah keluarnya adalah oksigen karena proses cyanobacteria itu adalah proses fotosintesis. Jadi dia mengambil CO2 lalu keluar oksigen. Nah, pada masa itu oksigen yang berlimpah ruah itu tiba-tiba itu menjadi suatu seperti racun. Jadi banyak bakteri yang nggak bisa hidup gitu. Maka terjadilah di peristiwa yang kita kenal Great Oxidation Event atau Great Oxygenation Event. Dan itu peristiwa yang sebetulnya kataklismik, artinya seperti bencana gitu, tiba-tiba banyak yang mati karena nggak bisa, karena rebutan karbon ya. Nah, anehnya karena terlalu banyak oksigen di level bakteri terjadi yang namanya transmutasi. Transmutasi terjadi mutasi di level di bakteri yang tadinya makanannya CO2, dia bisa bermutasi bekerja sama dengan sel yang namanya mitokondria, lalu mengubah atau terjadi suatu lompatan bersinergi, jadi mengkaptur oksigen, jadi mengambil oksigen, gitu. Sehingga karena peristiwa terjadi transmutasi itu, oksigen mulai menjadi makanan, lalu bisa diolah menjadi energi, dan peristiwa ini menjadi cikal bakal pergerakan evolusi sampai akhirnya dari sel yang hanya tunggal menjadi multiselular dan akhirnya terus-menerus berkembang menjadi makhluk hidup yang lebih kompleks ya, tanaman, hewan dan seterusnya. Dan prosesnya sangat panjang. Nah, kalau dilihat itu ya teman-teman, selama awal-awal ini kan terjadinya di Prekambrian yang terjadi mungkin sekitar 2 miliar tahun yang lalu lebih. Atmosfer itu komposisinya lumayan stabil, sehingga memungkinkan untuk terjadi perkembangan makhluk hidup, meskipun ada beberapa era di mana terjadi ice age ya, tapi kita nggak akan bicara, kita mau coba fokus kepada bagaimana alam bumi itu mampu meregulasi dirinya sedemikian rupa sehingga kemampuan untuk menunjang kehidupan melalui komposisi atmosfer itu berlangsung begitu stabil untuk jangka waktu yang lama. Kalaupun ada penyimpangan, itu tidak terjadi dalam waktu yang singkat, ada proses yang lama. Nah, setelah terjadi tadi peristiwa oksigen semakin berlimpah, komposisi atmosfer yang terjadi adalah seperti yang kita kenal seperti sekarang. Jadi ini ada beberapa gambar di situ ya, kalau teman-teman lihat yang sebelah kiri itu tebalnya atmosfer dalam satuan kilometer, lalu ada suhu, ada namanya dari troposfer sampai eksosfer, dan kemudian di sebelah kanan itu ada gambar-gambar apa yang terjadi di masing-masing lapisan. Nah, kalau lihat yang di paling kanan itu aktivitas kita itu semuanya ada di lapisan yang tebalnya sekitar 10 sampai 20 km. Jadi atmosfer kita tuh nggak tebal. Kenapa di situ ada Mount Everest, Gunung Everest. Gunung Everest itu kan tingginya sekitar 8.000-an meter ya. Jadi 8 km. Nah, lapisan yang memungkinkan kita manusia untuk bisa dan makhluk hidup untuk bisa hidup itu adanya di lapisan yang tebalnya hanya sekitar 10 sampai 18-19 km aja. Jadi hanya 2 kali tingginya Gunung Everest. Jadi kalau kita naik Gunung Everest, lalu ada satu gunung lagi, ya udah lebih dari itu sudah manusia sudah nggak bisa hidup di situ karena sudah semakin tipis. Jangankan keluar dari di atas 18 km ya, tempat-tempat tinggi seperti Mount Everest atau Machu Picchu di Peru itu orang bisa mengalami bisa pingsan, block out karena oksigennya tipis gitu. Jadi kebayang bahwa jangan mengira bahwa kita itu punya atmosfer yang luar biasa panjang. Pak Heru pasti tahu atmosfer kita tipis banget kalau dilihat itu tipis banget gitu. Jadi dan inilah yang problematik kan sekarang di atmosfer kita itu yang terjadi perubahan
krisis komposisi atmosfernya sekarang. Ya. Nah, komposisi perubahan atmosfer itu terjadi secara drastis kurang lebih sekitar 200 tahun terakhir sejak era industrialisasi, dengan kemampuan manusia untuk menggunakan fossil fuel, jadi mencari minyak, penambangan minyak di mana-mana, lalu era industrialisasi. Kemudian yang kedua peningkatan populasi, dan yang ketiga adalah gaya hidup yang semakin banyak melepaskan unsur karbon. Nah, gaya hidup dan 3 faktor utama ini mengubah komposisi udara, seperti juga kita mengubah struktur kimiawi bumi ketika kita bicara tentang tanah, di situ struktur kimiawi bumi berubah banyak karena penggunaan pestisida, fungisida, dan lain sebagainya. Penelitian menunjukkan bahwa level karbon dioksida yang aman untuk kita adalah 350 ppm part per million. Artinya kalau ada 1 million, 1 juta partikel, CO2 itu hanya boleh 350, itu aman. Gitu. Tetapi yang terjadi sekarang sudah jadi 412 part per million. Jadi peningkatannya lumayan drastis. Dan ini merupakan level tertinggi dalam kurun waktu 800.000 tahun. Gitu. Ya, dan ini udah mulai deg-degan karena di IPCC atau di International Panel of Climate Change itu pertemuan yang terakhir itu mengatakan bahwa kita harus bisa mengerem jangan sampai kenaikan suhu global sampai 2 derajat. 2 derajat kelihatannya kecil, tapi 2 derajat kalau suhu global naik segitu, waduh itu udah red alert itu buat kita. Ya, jadi kita mungkin akan mengalami bencana yang semakin besar. Nah, karena komposisi atmosfer yang tadi berubah sejak 200 tahun terakhir, mulailah ada istilah populer mungkin sekitar 30 tahun terakhir barangkali. Mulai ada istilah global warming, orang mulai bicara climate change, tapi orang ada aja yang bilang climate change deniers, orang yang enggak lah, itu mah cuma bisa-bisanya aja ilmuwan, ya padahal 97% ilmuwan itu bilang bahwa memang terjadi, dan yang tidak setuju bilang climate itu iklim kan selalu berubah, maka akhirnya muncul istilah yang namanya climate crisis, itu krisis iklim yang ditandai dengan suhu ekstrim, ada bencana alam, banyak banjir, kekeringan yang minggu lalu Suster Susi sempat sebut bahwa antara banjir dan kekeringan itu sebetulnya itu partners gitu. Kalau ada banjir ya nanti siklusnya kekeringan gitu. Jadi satu sama lain berkaitan. Kemudian juga kepunahan spesies dan disrupsi habitat. Sebaran makhluk hidup termasuk manusia, ada banyak climate refugees. Jadi kalau di sini lebih terasa bahwa banyak spesies yang bermigrasi, begitu udah mulai masuk ke musim gugur, dingin, mereka terbang ke selatan karena mereka cari udara yang lebih hangat. Kalau saat kayak sekarang musim semi sudah mau mulai datang musim semi, mereka udah mulai datang balik gitu. Jadi, nah karena kebingungan seperti misalnya di sini di Greensboro, Vermont ini sangat jarang burung yang namanya red cardinal. Karena red cardinal itu lebih senang tempat yang hangat. Tapi mereka sudah mulai bergerak, mulai kelihatan gitu. Jadi karena temperatur berubah gitu ya. Lalu juga ada kekhawatiran kayak misalnya spesies-spesies yang sudah lama dorman karena suhu, tapi karena akhirnya panas mereka mulai bangkit lagi, dan ini satu ancaman yang mungkin bisa menjadi bahaya kalau akhirnya spesies-spesies yang bisa menyebabkan penyakit misalnya ya, penyakit entah penyakit manusia atau terhadap manusia atau penyakit terhadap binatang, tanaman dan lain sebagainya. Menanggapi hal ini, Thomas Berry mungkin karena beliau sudah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu, tetapi sudah mulai menanggapi bahwa ada sesuatu yang salah dengan cara hidup kita, dan kemudian diperkuat oleh Paus Fransiskus dalam Laudato Si. Problem yang utama adalah sebetulnya bagaimana kita bisa mengubah budaya manusia. Karena tahun 2011 ada dokumen dari Vatikan namanya
dari dokumen Vatican Observatory yang mengamini bahwa global warming, climate change itu disebabkan oleh manusia, gitu. Sehingga makanya Post-Transhumanism lebih kuat dalam mengundang kita untuk mengubah budaya kita. Nah, Thomas Berry menggunakan istilah seperti ketika di bagian pertama pertemuan kita yang namanya great work, yaitu bagaimana kita mengubah kultur manusia dari yang merusak, yang memakai sumber daya nggak kira-kira, seolah-olah kita punya buminya 4, 5, bagaimana kita mengubah kehadiran kita menjadi sesuatu, menjadi lebih benign atau lebih jinak gitu. Jadi nggak gila-gilaan mengeksploitasi alam, tetapi bagaimana caranya kita berrelasi dengan alam dan membangun hubungan yang saling meningkatkan. Dan ini merupakan PR besar sekali bagi kita karena kenapa? Karena lintas sektoral. Ya. Institusi agama harus ikut memikirkan, institusi ekonomi, institusi hukum, dan pendidikan. Nah ini kenapa agak empat institusi ini disebut-sebut oleh Thomas Berry. Mungkin beberapa sudah pernah tahu bahwa Thomas Berry itu menemukan atau mengemukakan istilah great work itu berdasarkan pengalaman dia waktu dia umurnya sekitar 10-11 tahun. Jadi dia hidup di satu kota yang namanya juga Greensboro, tapi di North Carolina, di di state yang lain, di negara bagian lain. Nah, pada waktu itu dia mengalami penampakan yang dia sebut itu bukan kalau penampakan itu di agama Katolik kan penampakan Bunda Maria, penampakan Yesus Kristus atau penampakan itu, tapi Thomas Berry itu penampakan bumi dalam arti dia lagi jalan gitu, dia melihat ada bunga lili di padang lili, di tempat suasana tenang sekali. Lalu tiba-tiba dia seperti mengalami seperti terbangun gitu, lalu dia jatuh berlutut dan dia bilang, "Oh altitudo sapiensi, how deep is the wisdom of God." Dan di situ dia mulai merasakan bahwa apa yang baik untuk bunga lili, padang lili ini baik, apa yang buruk buat padang lili adalah buruk. Jadi agama yang baik di situ menjadi semacam satu simbol ya bagi dia ya. Agama yang baik adalah tahu bagaimana merayakan padang lili. Jadi melihat kemegahannya bagaimana Tuhan menciptakan. Ekonomi yang baik tahu bagaimana mengambil dari padang lili itu, tetapi juga tahu bagaimana mengambil. Hukum yang baik tahu bagaimana melindungi. Pendidikan yang baik tahu bagaimana belajar. Jadi dia melihat bahwa keempat institusi agama, ekonomi, hukum, dan pendidikan ini harus bisa membangun relasi yang timbal balik. Kalau mengambil harus tahu mengembalikan, harus tahu bagaimana melindungi, harus tahu bagaimana belajar, harus tahu bagaimana merayakan dan sebagainya. Nah, untuk membangun great work ini juga kita memerlukan kearifan dari agama, dari tradisi agama, kearifan suku asli. Kita perlu mendengarkan bagaimana teman-teman misalnya dari suku Dayak, kok bisa dulu mereka juga membuka ladang dengan membakar hutan, tetapi untuk puluhan tahun nggak pernah terjadi kebakaran hutan seperti sekarang gitu. Artinya mereka punya kearifan, tahu bagaimana menangani, bisa mengerti arah angin, daerah mana yang bisa dibuka, mana yang enggak. Ya. Kemudian kearifan perempuan, kenapa perempuan? Bukan berarti laki-laki tidak arif, tetapi sudah berabad-abad lamanya suara perempuan kurang didengarkan. Terutama kalau bicara soal air, perempuan itu yang kebutuhan airnya sangat tidak bisa ditawar karena misalnya dengan dirinya yang menstruasi setiap bulan harus melahirkan, sehingga kebutuhan air itu adalah sangat penting ya, sehingga kearifan perempuan perlu untuk didengarkan, dan yang kearifan yang berikutnya adalah perlu mendengarkan masukan-masukan dari ilmu pengetahuan. Nah, sebetulnya salah satu alasan yang lain kenapa saya sering pakai news story adalah juga kisah alam semesta yang dari ilmu pengetahuan ini sebetulnya kan lebih netral. Kalau kita dari agama Katolik begini, dari menurut agama Islam begini, menurut agama Hindu begini, seringkali orang agak alot gitu karena merasa masing-masing punya agama saya yang paling benar. Jadi seharusnya masukan ilmu pengetahuan itu kan lebih objektif, jadi lebih
bisa menemukan suatu kesamaan titik temu yang membangun rasa persaudaraan, suatu rasa takjub dan lain sebagainya sehingga bisa terjadi dialog bekerja sama. Tapi kan yang terjadi juga nggak begitu. Masih banyak yang kelompok yang mengaku sebagai kelompok bumi datar itu masih nggak percaya bahwa bumi bulat, nggak percaya bahwa alam semesta itu terjadinya seperti yang disampaikan oleh ilmu pengetahuan, masih tetap bersikeras bahwa 7 hari penciptaan, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Tuhan istirahat, titik gitu kan. Nah ini juga tantangan buat kita, seberapa kita terbuka mendengarkan masukan dari ilmu pengetahuan dan kearifan-kearifan lainnya. Oke, yang terakhir adalah kenapa istilah dosa ekologis ini menjadi begitu penting, karena akibat dari gaya hidup kita. Kepencet. Karena akibat dari gaya hidup kita, kita itu seperti mengakhiri suatu era yang namanya era Cenozoik. Era Cenozoik ini adalah era yang dimulai ketika dinosaurus itu punah. Jadi sekitar 65 juta tahun yang lalu sehingga mamalia bisa berkembang. Nah, karena kita sekarang melakukan begitu banyak kerusakan, jadi kita boleh dibilang kita ini tanpa sengaja mengakhiri era Cenozoik. Kita berada di simpang jalan, pilihan kita tinggal kalau kita mau survive, kita memilih mau jadi era ekozoik di mana kita lebih ramah, atau era teknozoik. Apa yang dimaksud dengan era teknozoik? Era teknozoik di mana kita berusaha memecahkan segala persoalan menggunakan teknologi. Itu tanpa banyak memperhatikan soal perubahan gaya hidup gitu. Seperti misalnya, oh ya sekarang bumi sudah mulai berat. Bagaimana kalau kita mencari tempat lain? Dan ide-ide kolonisasi planet Mars itu sudah sangat didengungkan. Meskipun mungkin generasi kita nggak akan ngalamin, tapi dalam waktu 20-30 tahun mereka berharap sudah bisa membawa penumpang ke Mars untuk melihat, mungkin baru sekedar rekreasi barangkali, nggak tahu ya. Tetapi era teknozoik ini satu era yang cukup mengerikan sebetulnya. Gitu. Kalau ada film seperti mungkin teman-teman bisa lihat film Wall-E, kemudian itu Martian, banyak film-film yang menggambarkan bagaimana bumi sudah gersang. Lalu film Matrix ya, Matrix itu tahun berapa itu, tapi film itu luar biasa. Ketika saya nonton, wow, itu kita dibuat ilusi, lalu kita semua dikuasai oleh teknologi, kita semua sebetulnya hanya hidup di dalam peti yang disambung kabel-kabel seolah-olah kita hidupnya bisa, tapi sebenarnya buminya sudah rusak. Gitu. Nah, untuk mengubah kultur ini, perlu gerakan from inside out, perlu datang dari dalam diri. Jadi kita butuh semakin banyak earth mistikus yang bisa memahami proses bumi. Nah, kenapa ini penting ya? Saya mengamati bahwa belakangan ini kan terutama sejak pandemi kan banyak sekali webinar-webinar yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dari hidroponik, lalu mengenai yang ekonomi berbasis green economy yang membuat pewarna alami, batik alami, lalu macam-macam lah. Tetapi saya melihat adalah banyak yang tidak didasari oleh pemahaman mengerti mengenai siapa kita di bumi ini. Jadi lebih karena jadi kayaknya oke, go green, oke, no problem. Mari kita sama-sama gerakan go green, tetapi kurang memahami ekologis dalam arti keterkaitan satu sama lain. Misalnya, ada banyak yang membersihkan selokan-selokan gitu ya, airnya bening lalu ditebar ikan di situ, kasih makanan, dan banyak yang sebetulnya itu kelihatannya indah tetapi itu juga tidak mendukung habitat karena akhirnya mengubah habitat gitu, karena sisa makanan ikan akhirnya banyak pengendapan dan lain sebagainya gitu. Itu yang salah satu contohnya. Nah, nanti malam karena Pak ada orang teknologi di sini, nah kita bisa nanti menginterview Pak Heru nih nanti malam bagaimana teknologi yang dipakai untuk membantu mitigasi menangani bencana ini bisa datang dari keselarasan, dari pemahaman mengenai proses alami yang selaras. Jadi bukan teknologi yang asal-asalan yang penting asal tambal sulam sana sini gitu kan.
Karena temuan ilmu pengetahuan bukan artinya kita anti teknologi, tetapi teknologi yang juga sejalan dengan prinsip-prinsip ekozoik gitu. Lalu di bawah ini saya tuliskan tokoh-tokoh seperti Franciscus Assisi, Hildegard of Bingen yang memiliki relasi yang erat dengan alam. Santa Hildegard of Bingen itu kan terkenal dia sebagai herbalis. Jadi dia banyak menciptakan, menemukan obat-obatan karena kedekatan dia dengan alam. Lalu Santo Franciscus Assisi bisa mencapai titik di mana dia menyebut ciptaan lain sebagai saudara. Earth mystics gitu, relasinya sedemikian dekat. Nah, kita butuh lebih banyak orang-orang yang masuk ke area ini gitu, ketimbang bersibuk dengan mau buru-buru melakukan aksi. Melakukan aksi adalah baik gitu, tetapi juga perlu banyak refleksi. Maka momen-momen Prapaskah ini, rekoleksi ini, gitu, saya senang banget kalau ada yang bisa sharing dari pengalaman interior, pengalaman bagaimana ketika seperti waktu itu ketika air, bagaimana sifat-sifat saya bisa mengikuti air atau api dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bicara soal udara, jadi mohon teman-teman bisa mengambil waktu hari ini untuk merenungkan relasi aku dengan elemen udara. Begitu kira-kira teman-teman. Apakah ada yang mau menyampaikan sesuatu, bertanya mengenai hal ini sebelum kita tutup pembukaan dan bertemu lagi nanti malam jam 7. Silakan kalau ada yang mau langsung bicara, unmute saja ya. Katanya suster langsung ke bentar malam aja suster. Nggak ada katanya. Apakah nanti minggu yang lalu sepertinya malam mulai jam 8 ya, bukan jam 7? Mungkin sedikit tambahan, Suster. Yang Suster tadi berikan masalah alga ya. Daerahnya tuh bakteri, lalu alga yang dulunya memakan CO2 dan sebagainya. Sekarang kita pakai kembali, Suster. Jadi kami dari BPPT itu di dalam mereklamasi bekas-bekas tambang-tambang itu di Babel, di Kalimantan dan sebagainya, itu menggunakan alga ini kembali. Jadi kayak kembali lagi ke zaman era dulu lagi. Kita gunakan untuk mengurangi karbon itu. Bahkan kita sebenarnya sudah punya paten ya. Jadi nanti misalnya daerah yang polusinya tinggi itu, kita buatkan tabung-tabung tempat orang-orang ngerokok itu kan sekarang dibikin ruangan-ruangan ya. Nah, nanti akan ada di situ semacam kayak akuarium, tapi bukan akuarium gitu, tapi di situ banyak alganya itu. Alga akhirnya nanti berkembang di situ karena banyak oksigen CO2-nya. Nanti alganya ini kita bikin sebagai energi alternatif. Nah, sekarang udah berkembang itu. BPPT udah mengembangkan itu juga. Memang belum meluas ya, karena ini sifatnya memang proses ekologi itu agak pelan ya. Tapi itu udah kami kembangkan. Saya tahun berapa 2000 2000-an lah ya. Sempat pernah menjadi chief engineering di situ dengan teman-teman lingkungan gitu. Jadi mungkin nyambung dengan apa yang disampaikan Suster yang era dulu memakai alga sampai terjadi justru oksigen jadi bumerang dulu ya. Tapi sekarang justru alga itu kita buat kembali sekarang dipakai untuk penjernihan atau mengurangi CO2. Itu aja, Suster. Terima kasih. Pak Heru, Pak. Itu kali kalau di MLN dibilang spirulina yang hijau itu, Pak. Ya. Jadi itu bisa dipakai untuk energi sekarang. Untuk kecantikan juga, Pak. Bahkan di pabrik-pabrik kami dengan Indomelek dan sebagainya itu, dari teropong asap itu, kita buat, masukkan ke dalam kolam itu kita kasih banyak alga itu, supaya diproses, alganya akan berkembang, dan itu nanti dari alga tadi dibuat energi terbarukan. Itu kita sudah mulai mengembangkan itu. Masih mute, Suster? Ya, nanti malam kita bahas lebih dalam mengenai berbagai macam teknologi ramah lingkungan.
yang sejalan dengan prinsip siap. ekologis. Nanti Ya. kita bisa tanya. Tadi Suster Agatha bertanya, kita bertemu jam 7 kan kalau malam kan? Bukan jam 8? Ya. Ya, jam Jam 7. 7. Jam 7 malam, Suster Agatha. Kalau nanti saya agak terlambat sedikit, enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Silakan masuk aja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan mengambil waktu, merenungkan, nanti kita sharing bersama lagi jam 7 malam. Oke, sampai bertemu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Sampai ketemu nanti. Sampai bertemu. Sampai nanti.